Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Siapa di sini yang pernah ke Gunung Tangkuban Perahu? Pemandangannya keren banget kan? Kawahnya yang megah, udaranya yang sejuk, bikin betah. Tapi, sadar nggak sih? Di balik keindahan alamnya yang luar biasa, ada satu cerita legendaris yang udah turun-temurun dan melekat banget sama tempat ini. Ya, betul sekali, kisah Sang Kuryang. Sebuah cerita tentang cinta terlarang, kemarahan, dan asal-usul gunung yang bentuknya seperti perahu terbalik. Tapi pertanyaannya, apakah cerita ini cuma mitos belaka, dongeng pengantar tidur, atau jangan-jangan ada fakta tersembunyi di baliknya? Hari ini, kita akan coba kupas tuntas legenda Sang Kuryang dan asal-usul Tangkuban Perahu dari berbagai sudut pandang. Jadi, siapkan kopi atau teh hangat kalian, kita mulai petualangan kita sekarang. Kisah ini dimulai jauh di masa lampau, di sebuah kerajaan di Tatar Sunda. Hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Suatu hari, saat sedang menenun, gulungan benangnya jatuh. Karena malas mengambilnya, Dayang Sumbi bersumpah, siapapun yang mengembalikan gulungan benangnya, jika dia laki-laki, akan dijadikan suami. Dan ternyata, yang datang adalah seekor anjing jantan bernama Tumang. Dayang Sumbi pun menepati janjinya. Ternyata, Tumang ini bukan anjing biasa, melainkan jelmaan dewa yang dikutuk. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang anak laki-laki yang tampan dan kuat, diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan gemar berburu, selalu ditemani oleh Tumang, anjing setianya, yang sebenarnya adalah ayahnya sendiri. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin sekali makan hati rusa. Ia pun menyuruh Sang Kuryang untuk berburu. Setelah seharian mencari, Sang Kuryang tidak menemukan satupun rusa. Karena putus asa dan takut mengecewakan ibunya, ia pun mengambil jalan pintas yang tragis. Ia membunuh Tumang dan mengambil hatinya untuk dipersembahkan kepada Dayang Sumbi. Tentu saja, Dayang Sumbi tidak tahu bahwa itu adalah hati Tumang. Dengan senang hati, ia memasak dan memakannya. Setelah makan, ia bertanya pada Sang Kuryang, di mana Tumang. Dengan polosnya, Sang Kuryang menceritakan kejadian yang sebenarnya. Mendengar itu, Dayang Sumbi murka luar biasa. Dalam amarahnya, ia mengambil centong nasi yang terbuat dari kayu dan memukulkannya ke kepala Sang Kuryang hingga meninggalkan bekas luka. Sang Kuryang yang merasa sakit hati dan ketakutan pun lari dari rumah, pergi tanpa tujuan. Dayang Sumbi kemudian sangat menyesali perbuatannya. Ia berdoa kepada para dewa agar bisa bertemu kembali dengan putranya. Doanya dikabulkan, para dewa memberinya kecantikan abadi. Bertahun-tahun berlalu, Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pengembara sakti mandraguna. Ia berkelana ke berbagai tempat, sampai akhirnya ia tiba kembali di tanah kelahirannya, tanpa ia sadari. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Tak lain dan tak bukan, itu adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri, yang tetap muda dan memesona. Keduanya tidak saling mengenali. Terpesona oleh kecantikan Dayang Sumbi, Sang Kuryang langsung jatuh cinta dan melamarnya. Dayang Sumbi pun awalnya menerima lamaran pemuda tampan itu. Namun, suatu hari, saat Sang Kuryang sedang beristirahat di pangkuannya, Dayang Sumbi tanpa sengaja melihat bekas luka di kepalanya. Luka yang sama persis dengan luka yang ia buat pada kepala anaknya bertahun-tahun lalu. Seketika ia sadar, pemuda ini adalah Sang Kuryang, putranya sendiri. Tentu saja ia sangat terkejut dan berusaha keras untuk membatalkan pernikahan itu. Dayang Sumbi pun mencari cara. Ia mengajukan dua syarat yang mustahil untuk dipenuhi dalam satu malam sebelum fajar menyingsing. Pertama, membendung sungai Citarum, dan kedua, membuat sebuah perahu besar untuk menyeberangi danau hasil bendungan itu. Sang Kuryang, dengan kesaktiannya, menyanggupi syarat tersebut. Ia memanggil bala bantuan dari makhluk-makhluk gaib, para jin dan dedemit, untuk membantunya bekerja. Melihat pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai dalam semalam, Dayang Sumbi menjadi panik. Ia harus menggagalkannya. Ia pun mendapat ide cemerlang. Ia meminta para wanita di desa untuk menumbuk lesung, seolah-olah sedang menyiapkan sarapan. Lalu, ia membentangkan kain sutra berwarna putih di sebelah timur. Suara lesung dan cahaya dari kain sutra itu membuat ayam jago berkokok, mengira fajar telah tiba. Para makhluk gaib yang membantu Sang Kuryang pun ketakutan dan lari bersembunyi kembali ke alamnya, meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Sang Kuryang menyadari bahwa ia telah ditipu. Fajar palsu telah membuatnya gagal. Ia marah besar. Dengan sisa tenaganya,
ia menjebol bendungan yang sudah ia buat di daerah Sang Hyang Tikoro. Air danau pun surut kembali. Lalu, dengan amarah yang memuncak, ia menendang perahu besar yang hampir jadi itu. Perahu itu melayang jauh dan jatuh dalam posisi terbalik. Dan konon, perahu terbalik itulah yang kemudian menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Sisa-sisa tunggul pohon dari hutan yang ditebang Sang Kuryang menjadi Gunung Burangrang, dan ranting-rantingnya menjadi Gunung Bukit Tunggul. Begitulah akhir dari legenda yang sangat terkenal ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada jejak geologis atau ilmiah yang mendukung cerita ini? Ini bagian yang menarik. Para ahli geologi punya penjelasan yang berbeda, tapi secara mengejutkan, ada beberapa kesamaan. Menurut sains, Gunung Tangkuban Perahu adalah gunung berapi strato yang masih aktif. Bentuknya yang seperti perahu terbalik terbentuk dari runtuhan kaldera Gunung Sunda Purba yang meletus dahsyat puluhan ribu tahun yang lalu. Letusan ini sangat masif, sampai-sampai menyumbat aliran Sungai Citarum, dan membentuk sebuah danau raksasa yang dikenal sebagai Danau Bandung Purba. Nah, familiarkan dengan cerita danau. Cerita Sang Kuryang yang membendung Citarum dan menciptakan danau bisa jadi merupakan memori kolektif masyarakat zaman dulu tentang peristiwa terbentuknya Danau Bandung Purba akibat letusan gunung. Mungkin mereka tidak bisa menjelaskan secara ilmiah, jadi mereka menciptakan sebuah cerita alegoris yang lebih mudah dipahami dan diingat. Kisah Sang Kuryang yang marah dan menjebol bendungan bisa jadi merupakan representasi dari jebolnya Danau Bandung Purba di daerah yang kini dikenal sebagai Sang Hyang Tikoro, yang kemudian mengeringkan danau tersebut dan membentuk dataran tinggi Bandung seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, bisa dibilang, legenda Sang Kuryang ini bukan sekadar dongeng kosong. Ini adalah sebuah local genius, kearifan lokal masyarakat Sunda kuno dalam merekam dan mewariskan sejarah peristiwa alam dahsyat yang pernah terjadi di tanah mereka. Cerita ini menjadi semacam arsip budaya yang dibungkus dalam narasi yang dramatis dan menarik. Tujuannya bukan untuk dipercaya secara harfiah, tapi untuk menyampaikan pesan moral dan pengetahuan tentang sejarah geologis lingkungan mereka. Pesan moralnya jelas tentang akibat dari perbuatan yang melanggar norma, seperti hubungan sedarah. Kisah Sang Kuryang dan Gunung Tangkuban Perahu adalah perpaduan sempurna antara mitos dan fakta. Mitosnya memberikan kita cerita yang kaya akan nilai budaya dan moral, sementara fakta geologisnya memberikan kita pemahaman tentang kekuatan alam yang luar biasa yang membentuk lanskap tempat kita tinggal. Keduanya saling melengkapi, memberikan kita gambaran yang lebih utuh tentang asal-usul sebuah tempat. Ini bukti bahwa nenek moyang kita adalah pengamat alam yang hebat. Mereka mampu menerjemahkan fenomena alam yang rumit menjadi sebuah cerita yang abadi. Jadi, lain kali kalau kalian berkunjung ke Tangkuban Perahu, coba deh lihat sekeliling. Bayangkan bukan hanya keindahan kawahnya, tapi juga bayangkan bagaimana sebuah letusan dahsyat puluhan ribu tahun lalu membentuknya, dan bagaimana sebuah legenda lahir untuk menceritakan kembali peristiwa besar itu dari generasi ke generasi. Sangat menakjubkan, bukan? Itu dia penelusuran kita tentang mitos dan fakta Sang Kuryang. Semoga bisa menambah wawasan baru buat kalian semua. Cerita rakyat mana lagi yang menurut kalian menarik untuk kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.